jadi sebenarnya secara umum Mariara itu genrenya horror thriller. Tapi kami menawarkan konsep yang dimana kita mengakomodir sih semua kondisi. Jadi sebenarnya di dalam Mariara itu ada istilah mad set glad. Jadi ada horornya, ada romansnya juga, tapi yang dominan horor dan thriller. Gitu. Untuk film ini berdasarkan kisah nyata atau apa gitu Pak? Ya, sebenarnya ini urban legend ya. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, ini kisah yang sebenarnya ada di Tanah Minahasa di Sulawesi Utara yang sehari-hari terjadi di sekitar kita, tapi ini sebenarnya tabu untuk dibicarakan. Gitu. Jadi orang-orang itu nggak boleh atau nggak mau membicarakan. Nah, ini kami memberanikan diri untuk mengangkat hal ini karena ini menjadi fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat. Mbak Rika sendiri terkonsentrasi dengan film Mariana ini seperti apa? Nah, artinya supportnya gitu. Ya, saya selalu memberi support karena film ini lain daripada yang lain. Ya, apalagi karena kan Rika juga dari Manado, makanya sangat support ya Pak ya. Nah, ini untuk film pertamanya Bu Rika untuk memproduksi. Ini kenapa sih akhirnya mau memproduksi film gitu? Ada alasannya nggak sih? Iya, karena sudah lama kan tadinya sih pengen main, karena udah lama nggak main, udah lama akhirnya ya buatin film ini aja. Oke. Berarti Mbak Rika ikut terlibat dalam film ini juga Mbak? Yang terlibat? Bermain. Kalau bermain saya enggak. Saya cuma hanya di belakang layar aja dan berdoa karena. Jadi kan film horor diangkat dari adat Manado. Manado ya. Iya, Sulawesi Utara. Mungkin penyampaiannya untuk masyarakat luas yang mungkin bukan Manado ya. Seperti apa tantangannya? Gimana? Mungkin pemain. Ya karena ini pakai logat Manado, cuman kita tetap akan ada subtitle. Dari subtitle itu pasti ya orang pasti penonton audiens pasti akan ngerti, dan ini ceritanya juga menarik gitu karena setiap berapa menit itu ada perpindahan scene, jadi orang akan menarik dan bisa mengikuti alur cerita yang ada di Mariara gitu. Dan ini relate sih sebenarnya, cerita yang diceritakan di Mariara ini relate dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ini menjadi cerminan buat penonton gitu. Oh ternyata ada ya karakter kayak gitu, oh ternyata karakternya cocok ya sama karakter yang selama ini kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Memangnya sosok Mariana ini booming sekali kah di Mariara? Iya, Mariana. Mariara di Manado. Booming sekali kah di sana sehingga akhirnya ditarik menjadi sebuah karya film. Memang sebetulnya itu yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kita semua tahu gitu. Tahu dalam pengertian ada kejadian-kejadian yang memang tidak jarang ya, misalnya di tetangga kita ada kejadian seperti ini. Kita udah tahu sih sebenarnya, wah itu nih ada kelakuannya si Mariara ini gitu. Pesan apa sih yang mau diangkat dari kasus-kasus yang terjadi dalam Mariara itu sendiri ketika ada di kompleks lingkungan kita, difilmkan, kemudian itu mendapatkan pesan apa untuk masyarakat Manado, Sulawesi Utara? Sebenarnya sih pada intinya ya kalau dilihat, karena ini kesan-kesannya jangan percaya, kita tetap percaya sama Tuhan. Walaupun misalnya ada ketua kita yang bisa menyembuhkan atau apa, tetap kita percaya sama Tuhan. Yes. Bang punya tantangan tersendiri nggak sih selama proses syuting ini gitu? Banyak Meskipun sekali. ini sangat tabu untuk dibicarakan di sana, seperti apa gitu? Ya, saya gini ya. Kenapa 5 tahun? Pertama memang tadi kan saya sempat sebutkan sebenarnya ini tidak bisa diangkat. Tapi kemudian karena keberanian kami dan segala macam usaha, karena melihat ada hal yang perlu, kayaknya ini semua orang ini bisa bagus untuk tahu kan bahwa memang ini ada kisah-kisah kejadian yang nyata gitu. Nah, pastilah tantangan pertama itu terjadi gitu. Dan ya dalam prosesnya kami jujur kehilangan kurang lebih ya, saya tidak ingin mengatakan ini untuk menyebutkan bahwa dengan kehilangannya 7 orang kru film Mariara itu berarti tumbal, enggak juga ya. Enggak, bukan. Kenapa? Karena kalau memang film ini enggak
jadi kalau tidak diinginkan oleh Yang Maha Kuasa pasti nggak akan selesai. Tapi ya kita bersyukur, ya alhamdulillah, puji Tuhan, film ini bisa selesai. Berarti itu bukan kehendak itu gitu. Dengan ada teman-teman kami yang meninggal di tengah-tengah syuting. Tidak ada urusan dengan mistis. Tidak ada, menurut saya tidak ada urusan dengan mistis. Tapi orang menghubung-hubungan itu. Nah, kenapa? Karena prosesnya terjadi dalam proses syuting. Nah, saya pikir itu juga hal wajar terjadi di film-film yang lain, kan begitu. Bisa aja ada yang sementara syuting tiba-tiba ada kejadian, dan itu menurut saya wajar saya terjadi. Tapi dalam proses pembuatan film Mariana, saya menganggap itu tidak ada hubungan. Kenapa? Karena kita akhirnya bisa tuntas, bisa selesai. Nah, tapi kejadian-kejadian yang itu jujur misalnya dialami oleh Leon sendiri. Mungkin boleh cerita. Ya saya sih nggak percaya sama hal bisnis kayak gitu. Cuman selama proses syuting berjalan, itu dalam 1 minggu pertama kita ke desa Pelita, di mana itu desa terpencil yang harus lewat mobil off-road, dan di hari ketiga saya emang nggak pernah cerita masalah ini sebenarnya sama teman-teman kru dan teman-teman cast yang lain. Saya tidur selama 3 malam itu, apa sih bahasanya, ketindihan, tau nggak? Tidur ketindihan, rapan kayak gitu loh. Dan itu terjadi selama berturut-turut 3 kali gitu. Nah terus saya kayak mikir, apa ini gara-gara syuting film horor ya gitu. Cuman di luar itu ada bisikan-bisikan yang saya sadar, mungkin sadar nggak sadar ya, itu pokoknya ada bisikan-bisikan yang udahlah ngapain sih lo syuting kayak gini gitu, syutingnya nggak jelas apa semua segala macam. Itu ada terngiang gitu. Jadi yang akhirnya ya saya nggak percaya kayak gitu, cuman itu yang saya alami selama itu. Dan waktu di Gua Lemu juga memang banyak teman-teman yang mengalami kejadian yang sama kayak gitu. Cuman itu yang dibilang tadi, bahwa ini walaupun ini mistis, tapi cenderung film ini mengangkat bahwa gimana kepercayaan kita kepada semesta, seperti itu. Oke, Karika sendiri supportnya seperti apa sih dari teman-teman, keluarga mungkin, karena kan ini film pertama yang diproduseri oleh Karika? Keluarga mendukung aja, pokoknya ini harus keluar dan harus banyak yang tonton, tayang juga harus. Ya kita berdoa. Mungkin anak-anak pengen diikut sertakan juga nggak sih dalam bermain film? Nanti. Film berikut pasti. Berikutnya. Bang, 7 korban itu sakit atau dia kena musibah gitu, gimana Bang? Ya, saya sebutkan tadi sakit, tidak dalam sedang kejadian syuting terus. Itu rata-rata semua karena sakit. Dan ya kami tentu ya ada beberapa yang waktu syuting memang sudah dalam kondisi sakit, karena dia memaksakan diri dalam kondisi sakit, akhirnya ya kejadian sesuai dengan ya kehendak Tuhan lah yang Maha Kuasa. Di film ini sendiri menuansakan promosi daerah, ada selipannya gitu, titipan promosi daerah wisata atau segala macam film ini. Ya kita mengambil, walaupun lokasi syuting utama di desa terpencil, tapi set lokasi rata-rata di outdoor, semuanya ada beberapa lokasi yang memang sangat indah. Ada air terjun kebetulan di desa itu, di tempat kita syuting itu ada satu air terjun yang tinggi sekali. Jadi di opening scene itu kita ambil gitu di film. Jadi memang dia persis kurang lebih 300 meter desanya itu di air terjun itu. Kemudian di beberapa lokasi juga di Kupang itu ada beberapa scene lah ya yang kita ambil. Karena memang kebetulan di sana, katakan kita bilang studio alam paling indah kali ya. Jadi ya sudah, daripada kita jadi kita syuting di luar, rata-rata di luar. Dan salah satu set yang sangat menarik itu di dalam gua. Nah di sana itu banyak sekali gua peninggalan Jepang. Jadi ada nilai sejarah. Ya, nilai sejarah juga. Marika ini mau dipromosikan sampai ke luar negeri, Eropa. Seperti apa tuh Marika? Ya insya Allah sih ya sudah ada ininya ya.
dari luar sudah. Yang sudah minta ke Amerika, Australia, dan Belanda. Sudah. Kan kebetulan ada orang-orang dari Sulawesi Utara yang diaspora di sana. Mereka sudah jadwalkan tahun depan justru ingin tayang di Luar. di ini mungkin Mela bisa jelaskan yang mau tayang di Amerika di mana? Oh, iya, Tayangnya oke, di mana? oke. AFC, jadi kita mau tayang udah kerjasama dengan AFC. AFC itu ada istilahnya, nanti boleh searching Google ya. Jadi sinematik di Madison Square di New York. Dan kapasitinya antara 250 orang sampai 1000. Nah, mereka tuh sangat murah. Jadi untuk kapasiti itu kita hanya bayar 1000 USD. Jadi ketika kita bisa syuting ya, lagi. intinya kita bisa di situ. Ditayang di sana. Iya, dan sekitar 25 sampai 30 Januari. Range date-nya dari mereka juga. Mereka nentuin karena ada juga yang sudah booking kan. Itu yang pertama. Kedua di Aussie, di Australia kita bersama dengan Kawanua Australia. Nah, mereka yang akan membackup kita sampai di beberapa wilayah. Mudah-mudahan bisa dapat penonton yang signifikan ya. Kalau Eropa, Amsterdam itu sebetulnya provinsi Nederland dan provinsi keberapa dari Minahasa. Jadi banyak sekali orang Minahasa, mereka udah exciting banget karena film lain aja seperti Agak Lain dan kemudian film Batak terbaru mereka bukain layar. Jadi why not untuk Mariara gitu kan. Nah, kemudian di UK juga, di Hong Kong kita bekerja sama dengan NU lagi digodok kerjasamanya. NU akan mendatangkan PMI. Jadi sesudah nonton bareng akan ada acara dangdut bareng di Victoria Park, Hong Kong. Kemudian Taiwan juga, dan di wilayah lain, of course Malaysia senang film Indonesia. Mudah-mudahan semuanya lancar. Doakan biar Mariara tuh bukan cuman sekadar tayang, tapi juga nilai-nilainya bisa tersosialisasikan dengan baik. Thank you. Oke. Ya. Terima kasih. Makasih banyak, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Jangan lupa nonton ya. Iya. Oke.